Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Majlis Aceh Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita melihat beberapa riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan manusia-manusia yang didoakan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita yakini bersama kalau malaikat yang mendoakan kepada Allah terhadap seseorang hamba, maka pasti dekat dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan dalam pembahasan kita ini, manusia-manusia yang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah muallimun nasal khair, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlati fi hijriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair." Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di dalam sarangnya, dan bahkan ikan di lautan, mereka akan berdoa kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ini kepada para guru-guru kita di sekolah, para guru-guru kita, tengku-tengku kita di pesantren, ataupun guru-guru kita yang mengajarkan di masjid dalam majlis ta'lim, mereka ini mendapatkan kelebihan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah alladzina yantaziruna salatal jamaah, yaitu mereka yang menunggu waktu salat berjamaah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi taqulu Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ma lam yuhdis." Misalnya setelah salat maghrib di masjid, orang berzikir, berdoa, membaca Al-Quran sampai datang waktu Isya. Maka di rentang waktu setelah maghrib sampai masuk ke waktu Isya, maka orang tersebut didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang doanya adalah malaikat mendoakan Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah orang ini dan rahmatilah dia. Ingat, malam yuhdis, selama tidak batal wudu'nya. Jadi setelah salat, misalnya setelah salat maghrib, tetap jaga kesucian, jangan sampai batal wudu, berzikir, berdoa sambilan menunggu datang waktu solat berjamaah berikutnya. Yang ketiga, sidang jamaah ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang didoakan oleh malaikat adalah alladzina yusalluna fis saffil awwal, yaitu orang yang solat berjamaah berada di saf yang pertama. Maka Rasulullah dalam sebuah hadis menyampaikan, kalaulah umatku tahu kelebihan dan keutamaan saf pertama, mereka akan rebutan untuk dapat saf pertama ketika salat berjamaah. Salah satu kelebihannya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas sufufil awwal." Sesungguhnya Allah dan malaikat akan merahmati orang-orang yang salat di saf yang pertama. Kemudian orang yang didoakan oleh malaikat berikutnya adalah alladzina yasudduna al-furaja bainas sufuf, yaitu orang yang menutupi saf yang renggang ketika salat berjamaah. Ini misalnya ada seorang salat, ada di sampingnya salat, tetapi di tengah-tengah ini masih ada ruangan untuk masuk satu orang jamaah. Maka ketika saf ini renggang, datang orang lain masuk mengisi saf ini, maka orang ini akan mendapatkan kelebihan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang didoakan oleh malaikat berikutnya adalah alladzina yatasahharuna, yaitu orang yang bergadang malam dalam nuansa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ada riwayatnya daripada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Umar dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna 'alal mustasahhirin. Allah dan malaikatnya memberikan rahmat kepada orang-orang yang bergadang di malam hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, orang yang didoakan oleh malaikat adalah alladzina yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahli salawat yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yusalli 'alayya illa salat 'alaihi al-malaikah." Tidak ada seorang pun yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah, maka malaikat akan membalas salawat itu. Artinya malaikat akan membalas dengan doa, memberikan rahmat dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Madama yusalli alayya falyaqul al-'abdu min zalika aw liyaksur. Selama orang itu berselawat kepadaku, kata Rasulullah, selama itu pula malaikat berdoa kepada Allah supaya hamba ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mendapatkan doa daripada malaikat adalah orang yang mendoakan orang lain. Nah, ini misalnya ada si A berdoa kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah doa si B ini. Maka orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya, maka malaikat juga akan berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang dia doakan kepada saudaranya, maka kabulkanlah dan berikanlah doa itu kepada dirinya yang mendoakan tersebut. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah riwayat yang lain ada tambahan di antara orang yang didoakan oleh malaikat adalah alladzina ya'udunal marda, yaitu orang-orang yang menjenguk orang sakit. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin ya'udu maridan mumsiyan illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yusbih." Siapa yang menjenguk orang sakit di waktu petang, ketika dia keluar dari ruangan orang sakit tersebut, maka diikuti oleh 70,000 malaikat meminta ampun kepada orang yang menjenguk orang sakit ini hatta yusbih, sampai pagi hari. Wa kana lahu kharif minal jannah, maka dia akan mendapatkan sebuah nikmat di dalam syurga. Wa man atahu musbihan kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Begitu juga sebaliknya, siapa yang menjenguk orang sakit di waktu pagi, ketika dia keluar daripada ruangan orang sakit tersebut, maka diikuti oleh 70,000 malaikat mendoakan, beristighfar, mengampuni dosa sampai di waktu petang. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita berusaha untuk menjadi orang dalam bagian hamba-hamba Allah yang didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.